Kita ke informasi yang pertama, pemirsa. Tim Hukum Nasional Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar melayangkan gugatan PHPU ke MK pagi ini. Pihak Timnas THN Amin mendaftar gugatan sebagai bentuk tidak akan memaklumi dan pembiaran adanya penyimpangan atas demokrasi. Tim kuasa hukum pasangan Anies Muhaimin pagi ini mendaftarkan gugatan perkara perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 ke Mahkamah Konstitusi, dan gugatan ini telah diterima MK. Terpantau dari website MK, gugatan diterima per tanggal 21 Maret 2024 pukul 9:02 waktu Indonesia Barat. Pokok perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden 2024, pemohon Haji Anies Rashid Baswedan dan Haji Muhaimin Iskandar. Alhamdulillah, hari ini kami resmi mendaftarkan ke Mahkamah Konstitusi. Kami sudah melakukan melalui online jam 1 malam tadi, dan pagi ini kami berserta tim hukum semua lengkap didampingin oleh Kapten Timnas kita yang kita banggakan, Kapten Shogi. Kami hadir di Mahkamah Konstitusi untuk melengkapi semua berkas-berkas yang diperlukan. Dan alhamdulillah, kawan-kawan dari Mahkamah Konstitusi menerima dengan baik. Mahkamah Konstitusi cukup profesional, administrasinya sudah siap. Insya Allah proses persidangan kita akan berjalan. Dalam permohonan ini banyak hal yang kami sampaikan di permohonan ini. Tentunya dalam fakta-fakta yang kami sampaikan, kami lampirkan juga dukungan bukti-bukti di lapangan. Menurut Anies, gugatan ke MK dilayangkan pada hari ini untuk memperbaiki kejanggalan yang ada selama pemilu. Pasangan Amin membuktikan tidak akan membiarkan penyimpangan atas demokrasi yang nantinya akan menjadi pemakluman dan pembiaran. Sementara itu, Capres Ganjar Pranowo juga akan melakukan langkah yang sama, yaitu dengan menggugat hasil pemilu ke MK. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara menurut Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, langkah gugatan ke MK sebagai upaya memperjuangkan puluhan juta suara yang diberikan masyarakat pada Amin. Ya, berikutlah pernyataan Anies Baswedan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk semuanya. Alhamdulillah, pada pagi menuju siang hari ini kita bersama-sama di markas Timnas Amin berkumpul bersama dengan tim hukum nasional yang dipimpin oleh Bapak Ari Yusuf Amir, yang beliau nanti akan membawa semua dokumen-dokumen terkait dengan proses hukum yang akan berlangsung. Jadi pagi hari ini kita tadi berjumpa sebentar, lalu mereka bersiap akan segera menuju ke MK. Jadi pagi hari ini sudah fase berikutnya seperti kami sampaikan tadi malam, bahwa kita menginginkan agar praktek demokrasi kita menjadi lebih baik, dan harapannya dengan adanya proses di MK bisa menjadi pembelajaran juga bagi kita semua. Saya tegaskan sekali lagi, proses dan hasil sama-sama penting. Karena proses yang benar akan memberikan hasil yang benar pula. Dan bila ada proses yang bermasalah, maka hasilnya bermasalah pula. Jadi kita ingin menegaskan kepada semua bahwa apa yang kita alami, kita saksikan, dan disaksikan oleh begitu banyak. Media pun menyaksikan, publik pun menyaksikan. Dari mulai aspek kebijakan nih, aturan sampai eksekusi, ada banyak di situ problem. Nah, kita ingin agar itu semua dikoreksi, supaya kejadian seperti ini tidak berulang lagi. Dan tadi malam saya sampaikan supaya tidak berulang lagi. Jadi ini bukan semata-mata soal
protokol saja, protokol tentang ucapan, tidak ucapan, bukan di situ, tapi ini pada substansinya, bagaimana proses itu bisa diperbaiki, dan harapannya mutu nanti kita juga akan lebih baik lagi. Kemudian yang ketiga, terkait dengan sikap, kita semua memahami bahwa sedang menjalani proses konstitusional. Partai politik memiliki hak konstitusional, dan partai politik juga memiliki sikap yang harus dihormati. Jadi kami menghormati, menghargai, dan insya Allah kita terus sejalan di dalam mengusung gagasan perubahan untuk demokrasi yang lebih baik. Jadi di aspek itu kita bersama-sama dan kita saling menghormati. Kita juga menghormati langkah yang diambil oleh semua partai-partai lain, dan harapannya nanti kita... Ya, untuk informasi terkini terkait gugatan sengketa pemilu, sudah ada rekan Faisal Rinaldi di gedung MK. Selamat siang, Faisal. Pengajuan sengketa pemilu oleh tim hukum nasional Amin sudah rampung. Apakah Anda memiliki kemudian informasi lebih lanjut mengenai ini? Ya, baik, selamat siang Wiki, Zila, dan juga pemirsa. Memang untuk proses pengajuan gugatan PHPU dari tim 01 atau tim hukum nasional Anies Muhaimin memang sudah selesai. Tadi kami memantau di sini, memang proses gugatan atau pengajuan gugatannya sudah dimulai sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, dan tadi baru saja selesai dan berlangsung kurang lebih selama 2 jam. Tadi seusai pengajuan gugatan itu, kemudian juga ketua tim hukum dari Anies Muhaimin, yakni Ari Yusuf, memang memberikan sedikit keterangan pers begitu ke awak media, di mana tadi ia menjelaskan bahwa isi dari permohonan gugatan tersebut memang inti dari isinya adalah permasalahan soal pencalonan Wapres nomor 2, yakni Gibran Raka Buming Raka. Kemudian juga untuk dari pencalonan tersebut memang dinilai dari awal prosesnya, kemudian juga hingga lanjutannya ini cukup menimbulkan sejumlah masalah begitu menurut dari ketua dari tim hukum Anies Muhaimin begitu. Sementara itu pula dari berkas yang memang tadi disampaikan atau yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi, tadi juga ketua Ari Yusuf memang mengatakan bahwa ada sekitar 100 lembar berkas yang memang diajukan dalam gugatan PHPU ke Mahkamah Konstitusi ini. Kemudian juga Ari Yusuf tadi juga mengatakan bahwa dalam proses gugatan hasil pemilu ke MK ini memang pihaknya juga menyiapkan ada sebanyak pengacara, 190 pengacara yang memang didaftarkan ke dalam daftar kuasa, dan juga menyiapkan sejumlah saksi di dalam nantinya jika persidangan sudah dimulai. Namun ia belum menjelaskan lebih lanjut terkait saksi-saksi siapa saja yang memang nantinya akan dihadirkan begitu. Kemudian juga Wiki, Zila, dan juga pemirsa, memang pada hari ini pihak dari 01 atau tepatnya tim hukum nasional Anies Muhaimin mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi terkait hasil Pilpres 2024. Nah, memang pengajuan gugatan ini usai dari pasangan Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar semalam membuat video atau menyikapi daripada hasil Pilpres 2024. Ya, memang dalam video tersebut Anies Baswedan menyampaikan sejumlah kalimat begitu, dari misalnya Anies mengatakan bahwa proses pemilihan umum atau Pilpres pada tahun ini penting untuk dipastikan terbuka, kemudian juga adil dan juga bebas dari tekanan. Menurutnya tanpa proses yang memang kredibel, legitimasi calon yang terpilih atau keputusan bisa menyebabkan keraguan. Ya, memang sama seperti pasangannya Muhaimin Iskandar juga mengatakan demikian begitu. Ia merasakan berbagai banyak macam kejanggalan begitu maksud kami, dan juga ketidaknormalan dan juga kekurangan yang memang ia alami selama masa Pilpres 2024. Sebelumnya juga Wiki, Zila, dan juga pemirsa, memang pada kemarin KPU juga telah menetapkan pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka sebagai pemenang Pilpres 2024. Dari hasil rekapitulasi yang memang sudah dijalani KPU yang dihitung dari 38 provinsi yang di Indonesia, Prabowo Subianto unggul dengan jumlah suara mencapai 96 juta. Kemudian juga diikuti oleh pasangan Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar yang memperoleh suara sekitar 40 juta, dan disusul oleh pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD yang memperoleh suara sebanyak 27 suara. Demikian Wiki, Zila, kembali ke studio. Baik, terima kasih Faisal Rinaldi atas laporan Anda langsung dari gedung MK. Selamat bertugas kembali, selamat siang.